Bayangkan sebuah kehidupan yang penuh kemewahan tapi dibayangi tekanan dan dominasi. Seorang wanita muda dipaksa masuk ke dalam pernikahan siri dengan majikan Afrika, menghadapi malam pertama yang mengguncang, dan realitas rumah mewah yang terasa seperti penjara psikologis. Dari rasa takut, ketidakberdayaan, hingga konflik batin yang memuncak, ia harus menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri untuk bertahan. Setiap langkahnya adalah perjuangan antara martabat dan tekanan, strategi dan ketakutan. Kisah ini membawa kita menyelami ketahanan batin, kecerdikan, dan keberanian seorang wanita yang belajar mengendalikan hidupnya sendiri, membuktikan bahwa bahkan dalam tekanan terbesar, kebebasan batin bisa ditemukan. Seorang wanita muda dengan latar belakang sederhana menemukan dirinya terjebak dalam kehidupan yang tak pernah ia bayangkan. Pekerjaan sebagai asisten rumah tangga membuka pintu ke dunia majikan kaya yang misterius, seorang pria Afrika dengan karisma yang sulit diabaikan. Pertemuan pertama mereka berlangsung di rumah mewah yang dipenuhi kemewahan dan aura kekuasaan, meninggalkan kesan yang membingungkan bagi sang wanita. Di satu sisi, majikan memperlihatkan keramahan yang luar biasa, namun di sisi lain, ada ketegangan yang menakutkan yang sulit dijelaskan. Kehidupan sehari-hari wanita itu mulai berubah drastis setelah pertemuan itu. Setiap langkahnya seolah diawasi, setiap kata diperhatikan. Rasa penasaran bercampur dengan rasa takut. Ia tidak bisa menentukan apakah majikan benar-benar peduli atau hanya ingin mengontrol. Ketidakpastian ini menciptakan tekanan psikologis yang semakin menumpuk, membuatnya merasa seperti sedang berada di arena yang tak pernah ia minta untuk masuk. Beberapa teman dan keluarga mulai menyadari perubahan pada dirinya. Mereka melihat ketegangan yang tak wajar, kelelahan yang terlihat jelas di wajahnya, dan kecenderungan untuk menyendiri. Peringatan diberikan, namun wanita itu merasa terjebak. Pilihan untuk menolak tampak mustahil karena situasinya yang semakin kompleks, dan setiap langkah untuk membebaskan diri terasa semakin jauh dari jangkauannya. Majikan, di sisi lain, menunjukkan tanda-tanda kekuasaan yang menakutkan. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga melalui pengaruh psikologis dan sosial. Keputusan-keputusan yang dulunya sepenuhnya berada di tangan wanita muda ini, mulai dikontrol oleh majikan. Dari jadwal harian hingga akses ke dunia luar, semuanya tampak terikat pada kehendak majikan. Wanita itu mulai menyadari bahwa hidupnya tidak lagi sepenuhnya miliknya sendiri. Dalam atmosfer yang penuh tekanan ini, tawaran pernikahan siri muncul sebagai jalan keluar yang menyesatkan. Majikan menjanjikan kemewahan, keamanan, dan status yang lebih tinggi, namun dengan harga yang mahal, totalitas dan kepatuhan mutlak. Wanita itu mencoba menolak, tapi dihadapkan pada ancaman kehilangan pekerjaan dan reputasi, ia merasa tidak ada jalan mundur. Konflik batin mencapai puncaknya. Antara rasa takut, kemarahan, dan ketidakberdayaan, ia harus membuat keputusan yang sangat berat. Malam pertama pernikahan siri menjadi titik kritis dalam kehidupan wanita itu. Tekanan emosional mencapai puncaknya, menghadirkan campuran rasa takut, bingung, dan ketidakberdayaan. Meskipun situasi sangat menekan, fokus tetap pada pergolakan batin, bukan eksploitasi. Dalam keheningan malam, ia menyadari bahwa ini adalah momen penentu yang akan membentuk masa depannya, bukan sekadar tentang hubungan dengan majikan. Seiring berjalannya waktu, kehidupan di bawah pengawasan majikan mengajarkan wanita itu banyak hal tentang kekuasaan, kontrol, dan kelicikan manusia. Ia mulai mempelajari sifat majikan, menemukan celah untuk mempertahankan kebebasan psikologis, sekalipun secara fisik terikat. Interaksi dengan orang lain yang ada di sekitarnya memperlihatkan ketimpangan sosial dan budaya, memberikan perspektif baru tentang hidup yang sebelumnya tidak pernah ia ketahui. Ketegangan emosional tidak pernah hilang, namun wanita itu mulai menemukan kekuatan internal. Titik balik terjadi ketika ia mampu menghadapi majikan secara emosional, menegaskan batas-batasnya, dan mengubah dinamika hubungan mereka. Konflik emosional menjadi arena belajar, bukan sekadar penderitaan. Setiap langkah kecil menuju pengendalian diri memberinya rasa percaya diri yang sebelumnya tidak pernah ia miliki. Pada akhirnya, keputusan untuk menentukan arah hidup menjadi penentu. Wanita itu menghadapi pilihan berat, bertahan dengan kondisi yang mengikat, mencari kebebasan, atau menemukan solusi kreatif untuk mengatasi tekanan. Keberanian untuk mengambil kendali atas hidupnya sendiri menjadi inti cerita, menandai pertumbuhan dari ketakutan menuju kekuatan psikologis. Majikan pun harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya, menghadirkan perubahan atau refleksi yang mengejutkan.
Perjuangan antara kekuasaan dan kebebasan, antara ketakutan dan keberanian. Di balik kemewahan dan kontrol majikan, wanita muda itu menemukan harga diri dan strategi untuk bertahan. Konflik batin, kecerdikan, dan keteguhan hati membentuk perjalanan dramatis yang syarat dengan pelajaran hidup. Akhirnya, ia tidak hanya bertahan, tetapi juga menemukan kekuatan untuk menentukan nasibnya sendiri, membuktikan bahwa bahkan di tengah tekanan terbesar, manusia dapat menemukan jalan menuju kebebasan batin. Kehidupan wanita muda itu mulai semakin dikendalikan oleh majikan Afrika yang misterius. Setiap gerak-geriknya seolah dipantau, setiap kata yang diucapkan memiliki konsekuensi yang tak terduga. Ia mulai menyadari bahwa pekerjaan yang awalnya terlihat biasa kini berubah menjadi arena ketegangan psikologis. Di tengah kemewahan rumah majikan, ia merasa terkekang, seakan tidak memiliki ruang untuk bernapas atau menentukan langkah sendiri. Majikan menunjukkan kekuasaannya dengan cara yang halus namun menekan. Arahan kecil sehari-hari berubah menjadi perintah mutlak, dan wanita itu harus mematuhi tanpa menimbulkan konflik. Setiap keputusan yang biasanya menjadi haknya kini harus melalui persetujuan atau pengawasan majikan. Perlahan, ia merasakan ketegangan batin yang semakin meningkat, di mana rasa takut bercampur dengan rasa ingin membebaskan diri. Tekanan ini mulai berdampak pada kondisi fisik dan emosionalnya. Ia sering merasa cemas, sulit tidur, dan mengalami perasaan tertekan yang tak bisa ia ungkapkan. Teman-teman dan keluarga mulai memperhatikan perubahan perilakunya, memberikan peringatan, namun wanita itu merasa tidak memiliki jalan keluar. Ia menyadari bahwa ia berada di dunia yang berbeda, di mana aturan yang berlaku bukan lagi miliknya sendiri, tetapi milik orang lain yang memiliki kekuasaan penuh. Di sisi lain, majikan memperlihatkan sisi yang membingungkan, kadang ramah dan perhatian, kadang dominan dan menekan. Kontras ini membuat wanita itu terus-menerus berada dalam kondisi waspada. Ia tidak pernah tahu apakah sikap ramah itu tulus, atau hanya cara untuk menguji ketaatannya. Perasaan ini menciptakan kebingungan dan ketegangan psikologis yang sulit diuraikan dengan kata-kata. Dalam interaksi sehari-hari, wanita itu mulai belajar membaca bahasa tubuh dan perilaku majikan. Ia mencoba memahami pola, mencari celah untuk tetap mempertahankan kebebasan psikologis. Setiap langkah yang diambil harus dipikirkan matang, karena kesalahan sekecil apapun bisa memicu konsekuensi serius. Strategi ini bukan hanya soal bertahan hidup, tetapi juga tentang menjaga harga diri dan martabatnya. Tekanan sosial turut menambah kompleksitas situasi. Orang-orang di sekitar mereka, baik staf rumah tangga maupun kerabat majikan, memperlihatkan rasa kagum dan hormat kepada majikan. Hal ini membuat wanita itu merasa semakin kecil dan terisolasi. Ia menyadari bahwa kekuasaan majikan tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga sosial, sehingga sulit untuk melawan secara langsung. Di tengah tekanan tersebut, muncul kesadaran bahwa hidupnya kini sepenuhnya tergantung pada keputusan majikan. Setiap kesempatan untuk mandiri, bersuara, atau mengambil inisiatif dibatasi. Namun, dalam kesadaran ini juga tumbuh keteguhan hati yang baru. Ia mulai memikirkan strategi untuk menghadapi situasi ini dengan kecerdikan dan kesabaran, sambil tetap menjaga keselamatan dirinya. Suasana rumah yang penuh kemewahan kini terasa seperti jebakan. Setiap ruang, setiap perabot, seakan mengingatkan betapa majikan menguasai hidupnya. Namun, wanita itu mulai belajar bahwa kekuatan psikologis bisa diperoleh dari dalam diri sendiri. Ia menyadari bahwa meskipun fisiknya terikat oleh aturan majikan, batinnya masih bisa bebas dan strategis. Hubungan antara wanita dan majikan pun mulai mengalami dinamika baru. Ketegangan yang sebelumnya hanya satu arah kini berubah menjadi permainan psikologis yang kompleks. Ia mulai memahami bahwa pengaruhnya terhadap majikan, meski kecil, bisa digunakan untuk menyeimbangkan kekuasaan. Hal ini memberi wanita itu sedikit kendali atas hidupnya, meski situasinya masih sangat menekan. Akhirnya, pengalaman sehari-hari ini membentuk wanita itu menjadi lebih waspada dan tangguh. Ia belajar membaca situasi, mengendalikan emosinya, dan memikirkan strategi untuk bertahan. Meskipun hidupnya masih dikontrol oleh majikan, kekuatan batin mulai tumbuh, menandai awal perubahan penting dalam perjalanan dramatisnya. Di tengah tekanan dan ketegangan, wanita itu mulai menemukan potensi untuk menghadapi masa depan dengan keberanian yang belum pernah ia sadari sebelumnya. Wanita muda itu mulai merasakan tekanan yang semakin berat ketika majikan memperkenalkan ide pernikahan siri. Tawaran itu datang dengan janji kemewahan, status,
dan keamanan yang sebelumnya tak pernah ia bayangkan. Namun di balik janji itu, tersimpan tuntutan totalitas dan kepatuhan mutlak. Ia menyadari bahwa ini bukan sekadar pernikahan, melainkan jebakan psikologis yang menguji batas kesabarannya. Awalnya ia menolak dengan tegas. Penolakan itu menimbulkan ketegangan yang luar biasa, karena majikan memperlihatkan sisi dominannya yang menakutkan. Setiap kata sang wanita ditanggapi dengan ancaman terselubung, baik secara sosial maupun profesional. Tekanan ini membuatnya berada di persimpangan yang sulit, antara mempertahankan martabat dan menghadapi risiko kehilangan segalanya. Keputusan untuk menolak bukan hanya soal keberanian, tetapi juga tentang mempertahankan identitas. Ia tahu bahwa menyerah berarti kehilangan kontrol atas hidupnya sepenuhnya. Namun, ancaman kehilangan pekerjaan dan reputasi membuatnya ragu-ragu. Perasaan takut bercampur dengan marah, menciptakan konflik batin yang intens. Ia mulai menyadari bahwa setiap tindakan kini memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Majikan tidak menunjukkan belas kasihan. Ia menggunakan segala cara, mulai dari kata-kata lembut yang menipu hingga tekanan psikologis yang halus, untuk memaksa wanita itu menerima pernikahan siri. Ia mengingatkan tentang kemewahan yang menanti, tentang keamanan yang dijanjikan, dan tentang dunia yang tak akan bisa dimasuki tanpa persetujuan majikan. Setiap janji menjadi alat untuk mengikat dan menekan. Dalam menghadapi tekanan ini, wanita itu mulai merasakan dilema moral yang dalam. Ia bertanya-tanya apakah keputusan untuk menerima atau menolak akan menentukan masa depannya. Dalam hatinya, ia merindukan kebebasan dan kemandirian, namun juga tergoda oleh kenyamanan yang ditawarkan majikan. Konflik batin ini membuatnya berada dalam kondisi yang sangat rapuh secara emosional. Keluarga dan teman-teman kembali memberi peringatan. Mereka melihat perubahan yang semakin nyata pada diri wanita itu, mulai dari keraguan, kecemasan, hingga ketegangan yang tampak di wajahnya. Namun, dukungan dari luar tidak cukup untuk mengubah situasi. Ia menyadari bahwa pilihan ada di tangannya sendiri, meski pilihan itu terasa seperti perang batin yang tak ada habisnya. Suasana rumah majikan yang megah kini terasa seperti penjara psikologis. Wanita itu mulai belajar membaca setiap gerakan, ucapan, dan sikap majikan. Ia mencoba memahami niat tersembunyi di balik tawaran pernikahan siri ini. Dalam ketegangan itu, ia menemukan cara-cara halus untuk mempertahankan sebagian kekuatan batinnya, menunda keputusan, dan tetap menjaga harga diri. Dalam pergulatan ini, muncul kesadaran bahwa kekuasaan majikan tidak mutlak. Meskipun ia dikontrol secara fisik dan sosial, kekuatan psikologis tetap bisa diperoleh dari dalam diri. Ia mulai menyusun strategi untuk menghadapi tekanan, menggunakan kecerdikan dan kesabaran sebagai senjata. Perlahan, rasa takutnya mulai berubah menjadi kewaspadaan dan ketahanan batin. Konflik memuncak ketika majikan menekankan bahwa pernikahan siri adalah satu-satunya jalan untuk hidup nyaman dan aman. Wanita itu harus menimbang antara risiko menolak dengan risiko menerima. Setiap pertimbangan terasa menegangkan, karena pilihan apapun akan membawa konsekuensi besar. Dalam kondisi ini, ia mulai memahami bahwa hidup bukan sekadar soal mematuhi, tetapi soal bertahan dengan martabat dan integritas. Pergulatan batin ini membentuk wanita itu menjadi sosok yang lebih tangguh dan reflektif. Ia belajar bahwa bahkan di tengah tekanan paling ekstrim, kekuatan psikologis bisa menjadi jalan untuk tetap bertahan. Kesadaran ini menandai fase baru dalam hidupnya, di mana ia mulai memahami bahwa keputusan yang diambil hari ini akan membentuk masa depan, dan bahwa kebebasan batin bisa diperjuangkan meski situasi eksternal sangat menekan. Malam pertama setelah pernikahan siri tiba membawa ketegangan yang luar biasa bagi wanita muda itu. Ia memasuki kamar mewah majikan dengan perasaan campur aduk, antara rasa takut, bingung, dan tidak berdaya. Setiap langkah terasa berat, dan setiap suara di rumah seolah menambah tekanan psikologis yang menjeratnya. Malam itu menjadi titik kritis dalam perjalanan hidupnya, di mana ia menyadari betapa rapuhnya posisinya. Keadaan terasa semakin menegangkan ketika majikan memperlihatkan sisi dominannya yang kuat. Kata-kata lembutnya bercampur dengan nada yang mengontrol, menciptakan campuran perasaan bingung dan tertekan. Wanita itu menyadari bahwa ia harus tetap tenang meski hatinya bergejolak. Ketegangan ini bukan hanya soal fisik, tetapi lebih pada tekanan psikologis yang menguji batas kesabarannya. Ia mencoba mengumpulkan keberanian untuk menegaskan batas-batasnya, namun rasa takut dan ketidakpastian membuatnya ragu. Setiap gerakannya diperhatikan,
Setiap kata yang diucapkan dianalisis oleh majikan. Dalam keheningan malam itu, wanita muda itu menyadari bahwa ketidakberdayaan yang dirasakannya bukan semata karena fisik, melainkan juga karena tekanan emosional yang intens. Selama malam itu, emosi bercampur menjadi satu: ketakutan, cemas, marah, dan putus asa. Ia merasakan bagaimana hidupnya seakan berada di ujung kendali orang lain. Namun di tengah ketegangan itu, muncul kesadaran penting bahwa kekuatan batin masih bisa diperjuangkan. Malam pertama ini, meski menakutkan, menjadi pelajaran tentang batas diri dan kemampuan bertahan dalam situasi ekstrim. Majikan, dengan segala wibawanya, tetap memperlihatkan sisi perhatian yang membingungkan. Kadang ramah, kadang menekan, sikapnya menciptakan dilema emosional yang rumit. Wanita itu tidak pernah tahu apakah niat majikan benar-benar tulus, atau hanya cara untuk menguji ketaatannya. Ketidakpastian ini menambah lapisan kompleks dalam hubungan mereka, membuat malam pertama terasa seperti arena psikologis yang menantang. Di tengah tekanan itu, wanita muda mulai merenungkan identitas dan harga dirinya. Ia menyadari bahwa meski berada dalam situasi sulit, ia tetap memiliki kekuatan untuk memilih sikap batin. Malam itu menjadi refleksi mendalam tentang siapa dirinya, seberapa jauh ia bisa menahan tekanan, dan bagaimana ia bisa mempertahankan martabat dalam keadaan yang tampak tak terkendali. Setiap detik malam itu terasa lambat, seolah waktu berhenti untuk menunggu keputusan emosionalnya. Ketegangan batin memuncak, namun wanita itu mulai menemukan cara untuk tetap tenang dan mengatur pikirannya. Strategi bertahan ini tidak terlihat secara fisik, tetapi sangat penting untuk menjaga keseimbangan psikologisnya. Ia belajar bahwa kekuatan sejati kadang tersembunyi dalam kesabaran dan kewaspadaan. Suasana kamar mewah yang sebelumnya terlihat indah kini terasa seperti penjara psikologis. Namun, dalam penjara itu, wanita muda itu mulai menata kekuatannya sendiri. Ia menyadari bahwa walaupun tubuhnya terikat oleh situasi, pikirannya masih bisa bebas untuk merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Malam pertama ini menjadi titik penting di mana ketahanan batinnya diuji dan diperkuat. Di tengah ketegangan, muncul pemahaman bahwa hubungan ini bukan sekadar soal kekuasaan fisik. Ia belajar tentang dinamika psikologis, tentang cara membaca perilaku majikan, dan bagaimana memanfaatkan celah kecil untuk mempertahankan diri. Kesadaran ini memberi sedikit kendali atas situasi yang tampaknya sepenuhnya mendominasi hidupnya. Malam itu berakhir dengan campuran emosi yang rumit, namun membawa pembelajaran penting. Wanita muda itu memahami bahwa ketakutan dan tekanan bukan hanya ancaman, tetapi juga jalan untuk menemukan kekuatan batin. Malam pertama pernikahan Siri menjadi titik balik emosional, di mana ia mulai menata strategi bertahan hidup dan membangun kekuatan psikologis yang akan membimbingnya ke tahap berikutnya dalam perjalanan dramatisnya. Seiring waktu berjalan, kehidupan sehari-hari wanita muda itu semakin terikat oleh aturan majikan Afrika yang dominan. Setiap aktivitas, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali, tampak diatur dengan ketat. Meskipun rumah penuh kemewahan, ia merasa seperti berada dalam jebakan yang sulit dihindari. Ketegangan batin menjadi bagian dari rutinitasnya, dan setiap langkah harus diperhitungkan dengan cermat. Majikan terus menunjukkan kekuasaan melalui cara-cara yang halus namun menekan. Arahan yang tampak sederhana berubah menjadi tuntutan mutlak, dan wanita itu harus mematuhi tanpa menimbulkan konflik. Ia belajar bahwa satu kata atau tindakan yang salah bisa menimbulkan konsekuensi serius. Tekanan ini membuatnya waspada sepanjang waktu, dan ketenangan mental menjadi hal yang sulit dipertahankan. Di tengah tekanan itu, wanita muda itu mulai menemukan celah untuk mempertahankan kekuatan batinnya. Ia mempelajari kebiasaan majikan, membaca pola perilakunya, dan belajar bagaimana merespons tanpa memicu kemarahan. Strategi ini menjadi bentuk perlawanan halus, sebuah cara untuk tetap memiliki kendali atas pikiran dan emosi meskipun secara fisik terikat. Tekanan sosial juga tidak kalah berat. Orang-orang di sekitar majikan, termasuk staf dan kerabat, memperlihatkan rasa hormat dan kagum yang ekstrim kepada majikan. Hal ini membuat wanita itu merasa semakin kecil dan terisolasi. Ia menyadari bahwa kekuasaan majikan bukan hanya bersifat pribadi, tetapi juga sosial, sehingga sulit untuk melawan secara langsung. Dalam interaksi sehari-hari, wanita itu mulai mengembangkan kecerdikan baru. Ia belajar kapan harus diam, kapan harus berbicara, dan bagaimana menavigasi hubungan dengan majikan dan staf rumah tangga lainnya. Setiap keputusan kecil menjadi penting, dan setiap tindakan diambil dengan pertimbangan matang.
Proses ini, meskipun menegangkan, membuatnya semakin tangguh secara psikologis. Perasaan tertekan kadang bercampur dengan rasa penasaran. Wanita itu mulai melihat sisi manusiawi majikan, walau dominasi dan kontrol tetap jelas. Kadang ia menemukan celah untuk memahami perilaku majikan, mencari tanda-tanda kelemahan atau simpati yang bisa dimanfaatkan untuk menjaga keselamatan dan martabatnya. Pengamatan ini memberi sedikit kendali dalam situasi yang tampak tidak terkendali. Hidup dalam pengawasan terus menimbulkan ketegangan emosional. Wanita muda itu sering merasa cemas dan lelah, namun mulai menyadari bahwa ketahanan mental bisa menjadi senjata terpentingnya. Ia belajar mengatur perasaan, menahan emosi negatif, dan tetap fokus pada tujuan utama, bertahan hidup sambil menjaga harga diri. Hari demi hari, rutinitas yang menekan berubah menjadi pelajaran hidup yang keras namun berharga. Ia memahami dinamika kekuasaan, manipulasi psikologis, dan batas-batas yang harus dijaga. Setiap pengalaman, baik yang menekan maupun yang mengejutkan, menjadi bahan belajar untuk menghadapi tantangan berikutnya. Hubungan dengan majikan mulai menunjukkan dinamika baru. Ketegangan yang awalnya satu arah kini berubah menjadi permainan psikologis yang lebih kompleks. Wanita itu mulai memahami bahwa meskipun ia tampak lemah secara fisik, pengaruhnya terhadap majikan, meski kecil, bisa digunakan untuk menyeimbangkan kekuasaan dan membangun ruang kebebasan sendiri. Kehidupan sehari-hari yang penuh tekanan ini membentuk wanita itu menjadi sosok yang lebih waspada, tangguh, dan reflektif. Ia belajar menavigasi dunia yang keras, menjaga harga diri, dan menemukan kekuatan batin untuk menghadapi situasi sulit. Di tengah kemewahan yang membelenggu, ia menemukan bahwa kekuatan sejati ada pada kemampuan untuk tetap berdiri tegak secara psikologis, meskipun semua tekanan tampak tak terkendali. Titik balik dalam kehidupan wanita muda itu muncul ketika ia mulai menemukan cara untuk menghadapi majikan secara lebih tegas. Selama berbulan-bulan berada di bawah kontrol yang ketat, ia mulai mengembangkan strategi untuk mempertahankan diri, sekaligus menegaskan batas-batasnya. Kesadaran ini memberinya rasa percaya diri yang sebelumnya tidak pernah ia miliki, meskipun situasinya masih sangat menekan. Konflik emosional mencapai puncaknya ketika majikan mulai memperlihatkan kekesalan terhadap sikapnya yang mulai mandiri. Wanita itu menghadapi konfrontasi psikologis yang menegangkan, di mana kata-kata dan tindakan majikan dimaksudkan untuk menekan dan mengintimidasi. Namun, ia kini mampu menahan diri dan merespons dengan cara yang cerdas, bukan hanya berdasarkan rasa takut. Dalam proses ini, wanita muda itu mulai memahami sifat majikan secara lebih mendalam. Ia mengamati kebiasaan, preferensi, dan pola emosionalnya. Pemahaman ini memberinya keuntungan strategis. Ia bisa merencanakan langkah berikutnya dengan lebih hati-hati, sambil tetap menjaga keseimbangan antara bertahan dan menegaskan diri. Dinamika kekuasaan yang sebelumnya sepihak kini mulai berubah menjadi arena permainan psikologis yang kompleks. Wanita itu belajar bagaimana memanfaatkan celah-celah kecil untuk mendapatkan ruang kebebasan, sekalipun majikan tetap mendominasi secara fisik dan sosial. Kekuatan psikologisnya menjadi senjata utama dalam menghadapi tekanan yang tampak tak terkendali. Konflik terbesar terjadi ketika majikan mencoba memaksakan kehendaknya melalui ancaman emosional. Wanita muda itu menghadapi dilema berat, mengikuti tuntutan untuk menghindari masalah atau menegaskan batas untuk menjaga martabat. Dalam situasi ini, ketahanan batinnya diuji, dan ia harus menemukan cara untuk tetap tenang sambil mempertahankan harga diri. Dalam menghadapi tekanan itu, wanita itu mulai belajar tentang kekuatan kata-kata dan sikap. Ia menyadari bahwa komunikasi yang hati-hati bisa menjadi alat untuk mempertahankan diri. Setiap respons yang dipilih dengan cermat menjadi bentuk kontrol kecil atas situasi, meski majikan masih menguasai hampir semua aspek kehidupan sehari-hari. Kesadaran bahwa ia memiliki kekuatan psikologi sendiri mulai mengubah dinamika hubungan. Majikan mulai memperhatikan bahwa wanita itu tidak lagi mudah diintimidasi. Perubahan ini membuat majikan harus menyesuaikan strategi dan memberi wanita itu ruang untuk lebih mandiri dalam batas tertentu. Dinamika ini menghadirkan ketegangan baru sekaligus peluang bagi wanita itu untuk menegaskan diri. Di tengah konflik ini, muncul perasaan baru, campuran antara kewaspadaan dan rasa percaya diri. Wanita muda itu menyadari bahwa meskipun situasi tetap menekan, ia kini mampu menghadapi majikan dengan kepala tegak. Kemampuan untuk mempertahankan batas emosional menjadi kemenangan psikologis yang penting. Pengalaman ini mengajarkan wanita itu banyak hal tentang kekuatan, ketahanan, dan strategi hidup.
Ia belajar bahwa kendali atas diri sendiri, meskipun kecil, bisa menjadi senjata yang ampuh dalam menghadapi tekanan eksternal. Setiap langkahnya kini lebih terencana, lebih cerdas, dan lebih fokus pada tujuan utama, mempertahankan kebebasan batin. Titik balik ini menandai fase baru dalam perjalanan wanita muda itu. Ia bukan lagi sosok yang pasif dan tertekan, tetapi individu yang mulai memahami kekuatan dirinya. Konflik dengan majikan tetap ada, namun kini ia menghadapi tekanan dengan strategi, kecerdikan, dan ketahanan batin yang memungkinkan untuk menavigasi dunia yang keras dan penuh kontrol ini dengan lebih percaya diri. Wanita muda itu akhirnya berada di persimpangan penting dalam hidupnya. Setelah berbulan-bulan berada di bawah kontrol majikan Afrika yang dominan, ia harus mengambil keputusan yang menentukan arah masa depannya. Tekanan emosional, psikologis, dan sosial mencapai puncaknya, memaksa ia untuk menilai kembali siapa dirinya dan apa yang benar-benar ia inginkan dari hidupnya. Konflik dengan majikan mencapai titik klimaks. Majikan memperlihatkan ketidaksabaran dan tekanan yang lebih keras, mencoba memaksakan kehendaknya melalui ancaman yang lebih nyata. Namun kali ini, wanita itu tidak lagi pasif. Ia menghadapi situasi ini dengan kepala tegak, memanfaatkan pengalaman, strategi, dan kecerdikan yang telah ia pelajari selama berbulan-bulan. Dalam prosesnya, wanita muda itu menegaskan batas-batasnya secara tegas. Ia menunjukkan bahwa meskipun berada di bawah dominasi fisik dan sosial, ia masih memiliki kekuatan psikologis untuk menentukan sikapnya. Sikap ini mengejutkan majikan, yang mulai menyadari bahwa pengaruh sepenuhnya tidak lagi dimilikinya. Dinamika hubungan mereka berubah, menandai pergeseran penting dari ketergantungan mutlak menjadi interaksi yang lebih seimbang. Keputusan akhir yang diambil bukan semata soal melawan atau menyerah, tetapi tentang mempertahankan martabat dan kebebasan batin. Wanita itu memilih langkah yang memungkinkan ia hidup dengan integritas, sekalipun harus tetap berada di lingkungan yang menantang. Pilihan ini bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kekuatan sejati ada pada kemampuan untuk menentukan nasib sendiri. Dalam prosesnya, muncul perubahan sikap dari majikan. Ia mulai memahami bahwa kontrol mutlak tidak selalu menghasilkan kepatuhan total. Rasa hormat dan ketahanan psikologis wanita itu membuat majikan menilai kembali cara ia berinteraksi. Meskipun dominasi tetap ada dalam batas tertentu, hubungan mereka menjadi lebih manusiawi, dan ketegangan yang menekan mulai berkurang. Wanita muda itu juga mulai membangun strategi untuk masa depan. Ia menyadari bahwa kekuatan batin yang ia temukan adalah aset terbesar dalam menghadapi kehidupan yang keras. Setiap langkah ke depan kini dipertimbangkan dengan cermat, agar dapat mempertahankan kebebasan psikologis tanpa menimbulkan konflik yang tidak perlu. Pengalaman ini membentuknya menjadi sosok yang lebih tangguh dan reflektif. Klimaks emosional terjadi ketika wanita itu menyadari bahwa ia telah belajar banyak tentang diri sendiri. Dari ketakutan dan ketidakberdayaan, ia tumbuh menjadi individu yang cerdas, waspada, dan mampu menghadapi tekanan dengan strategi. Perasaan percaya diri dan pengendalian diri menjadi kemenangan terbesar yang berhasil ia raih di tengah situasi yang menekan. Pengalaman ini juga mengubah pandangannya tentang hubungan, kekuasaan, dan martabat. Ia memahami bahwa hubungan yang sehat memerlukan keseimbangan, bukan dominasi sepihak. Pelajaran ini menjadi fondasi untuk keputusan dan tindakan di masa depan, memungkinkan ia menjalani hidup dengan lebih sadar dan penuh perhitungan. Akhirnya, wanita muda itu mencapai resolusi pribadi. Ia tetap berada di lingkungan yang menantang, tetapi kini dengan kontrol emosional dan psikologis yang lebih kuat. Keputusan yang diambil bukan sekadar tentang menahan diri, tetapi tentang menegaskan identitas, martabat, dan kemampuan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Bahkan di tengah tekanan terbesar, individu memiliki kekuatan untuk menemukan kebebasan batin dan menentukan nasibnya sendiri. Wanita muda itu membuktikan bahwa keberanian, kecerdikan, dan ketahanan psikologis bisa mengubah situasi yang tampak tak terkendali menjadi peluang untuk pertumbuhan, kekuatan, dan kebebasan sejati. Setelah titik balik yang menentukan, wanita muda itu mulai menata kehidupan barunya dengan perspektif yang lebih matang. Ia menyadari bahwa meskipun tekanan dari majikan Afrika masih ada, ia kini memiliki kekuatan psikologis untuk menghadapinya. Setiap tindakan dan keputusan yang diambil mulai lebih terencana, bukan sekadar reaksi terhadap tekanan yang diterima. Hari-hari berikutnya menjadi ajang pembelajaran yang intens. Wanita itu terus mengamati perilaku majikan, mempelajari pola emosional dan kebiasaannya.
Pemahaman ini memberinya keuntungan strategis, karena ia bisa menyesuaikan diri dengan situasi tanpa kehilangan kontrol batin. Setiap interaksi menjadi arena untuk mengasah kecerdikan dan kewaspadaan. Kehidupan di rumah majikan yang megah tetap penuh tantangan. Tekanan sosial dari staf rumah tangga dan kerabat majikan masih terasa, membuat wanita itu harus waspada setiap saat. Namun, pengalaman sebelumnya membantunya untuk menavigasi situasi ini dengan lebih cerdas. Ia belajar kapan harus berbicara, kapan harus diam, dan bagaimana menjaga batas-batas pribadi tanpa memicu konflik. Dalam keseharian, muncul dinamika baru antara wanita dan majikan. Majikan mulai menghargai ketahanan psikologis wanita itu, meskipun dominasi tetap ada. Ketegangan yang sebelumnya menekan kini berubah menjadi bentuk pengakuan terselubung terhadap kekuatan batin yang dimiliki wanita muda itu. Hubungan mereka menjadi lebih seimbang dalam batas tertentu. Wanita itu mulai menemukan cara untuk menjaga kebebasan batin sekaligus mempertahankan keselamatan fisik. Ia menyadari bahwa strategi dan kesabaran menjadi alat terpenting dalam menghadapi situasi yang kompleks. Setiap langkah yang diambil adalah upaya untuk mengatur ruang kendali, sehingga ia tidak lagi sepenuhnya terikat oleh kehendak majikan. Tekanan emosional tetap hadir, namun kini ia mampu mengelolanya dengan lebih efektif. Wanita muda itu belajar menenangkan diri, mengatur emosi, dan merespons situasi dengan kepala dingin. Pengalaman sebelumnya telah membekalinya dengan ketahanan psikologis, membuatnya lebih siap menghadapi tantangan baru yang mungkin muncul. Seiring waktu, muncul rasa percaya diri yang lebih kuat. Wanita itu mulai menyadari bahwa kemampuannya untuk bertahan bukan hanya soal keberanian, tetapi juga kecerdikan dan strategi. Ia menemukan kekuatan dalam kesabaran dan perhitungan, serta kemampuan untuk mengelola tekanan tanpa kehilangan kendali atas diri sendiri. Hubungan dengan majikan kini menunjukkan dinamika yang lebih kompleks. Majikan kadang masih menekan, namun wanita muda itu mampu menyesuaikan diri dengan cara yang bijak. Ketegangan yang sebelumnya mutlak kini berubah menjadi bentuk interaksi yang lebih strategis, di mana keduanya saling menyesuaikan posisi dan batas. Di tengah tekanan dan dinamika yang terus berubah, wanita itu mulai merencanakan masa depannya. Ia memikirkan cara untuk tetap mempertahankan integritas dan martabat, sambil menjaga keselamatan dan peluang untuk merdeka. Setiap rencana adalah hasil perhitungan cermat yang lahir dari pengalaman menghadapi dominasi majikan. Fase baru dalam perjalanan dramatis wanita muda itu. Ia tidak lagi hanya bertahan, tetapi mulai hidup dengan strategi dan kesadaran penuh. Kekuatan batin yang ditemukan sebelumnya kini menjadi fondasi untuk menghadapi tekanan yang terus ada, sambil menyiapkan diri untuk keputusan dan langkah penting di masa depan. Wanita muda itu mulai merasakan perubahan signifikan dalam dinamika hidupnya. Setelah berbulan-bulan menavigasi tekanan majikan Afrika, ia kini mampu membaca situasi dengan lebih tajam. Setiap gerakan majikan, setiap kata yang diucapkan, menjadi bahan analisis untuk merancang langkah selanjutnya. Kesadaran ini memberinya kekuatan psikologis yang lebih stabil dibanding sebelumnya. Tekanan dari majikan tetap ada, namun wanita itu kini menanggapinya dengan strategi, bukan ketakutan. Ia menyadari bahwa kekuatan batin adalah senjata terpenting untuk bertahan. Dengan kecermatan, ia memilih kapan harus menunduk dan kapan harus menegaskan batas. Setiap keputusan dibuat dengan pertimbangan matang, bukan sekadar reaksi emosional. Kehidupan sehari-hari di rumah majikan tetap menantang. Staf rumah tangga, kerabat, dan lingkungan sosial yang menekankan dominasi majikan membuat situasi semakin kompleks. Wanita itu belajar untuk menavigasi hubungan ini dengan bijak, menjaga jarak ketika perlu, dan membangun strategi agar tetap memiliki kendali batin. Dalam interaksi dengan majikan, muncul ketegangan baru. Majikan mulai menyadari bahwa wanita muda itu tidak lagi mudah dipengaruhi. Ketahanan psikologisnya mengejutkan majikan, yang harus menyesuaikan cara dominasi. Hal ini membuat wanita itu memiliki ruang untuk menegaskan diri, meskipun dalam batas yang masih dikontrol oleh majikan. Wanita muda itu juga mulai memikirkan masa depannya dengan lebih serius. Ia menyadari bahwa strategi jangka panjang penting untuk mempertahankan kebebasan batin. Setiap langkahnya kini diatur untuk menjaga integritas sekaligus meminimalkan risiko. Perencanaan ini menjadi bentuk kekuatan baru yang memungkinkan ia menghadapi tekanan dengan lebih percaya diri. Tekanan emosional tetap hadir, namun wanita itu mampu mengelolanya lebih baik. Ia belajar menenangkan diri ketika situasi memuncak dan mengamati majikan tanpa menimbulkan konflik.
Kemampuan untuk tetap tenang di tengah tekanan menjadi aset penting dalam menghadapi situasi yang kompleks dan dinamis. Seiring berjalannya waktu, wanita itu mulai menemukan celah kecil untuk memperluas ruang kendali psikologisnya. Ia menyadari bahwa meskipun dominasi majikan masih ada, kekuatan batin yang dimiliki bisa digunakan untuk menyeimbangkan hubungan. Setiap langkah kecil menjadi kemenangan yang memperkuat rasa percaya diri dan strategi bertahan hidupnya. Dinamika ini menimbulkan ketegangan baru sekaligus peluang. Wanita muda itu mulai merasakan bahwa kendali atas situasi tidak sepenuhnya berada di tangan majikan. Meskipun tidak lepas sepenuhnya, pengaruhnya terhadap interaksi harian membuatnya merasa lebih berdaya. Strategi dan kecermatan menjadi kunci untuk mempertahankan posisi ini. Persiapan mental dan strategi yang matang mulai membuahkan hasil. Wanita itu mampu menghadapi situasi sulit tanpa kehilangan kendali, dan majikan mulai menghargai batas-batas yang ditegaskan. Hubungan yang sebelumnya sepenuhnya dominan kini menjadi arena negosiasi psikologis yang lebih seimbang, menandai kemajuan penting dalam perjalanan hidupnya. Ia tidak lagi sekadar bertahan. Ia mulai hidup dengan strategi, kewaspadaan, dan kekuatan batin yang terus berkembang. Setiap langkahnya kini dipenuhi perhitungan, membawanya lebih dekat ke keputusan penting dan perubahan besar yang akan menentukan arah masa depannya. Klimaks kehidupan wanita muda itu akhirnya tiba ketika ketegangan dengan majikan Afrika mencapai puncaknya. Setelah berbulan-bulan menavigasi tekanan psikologis, dominasi sosial, dan pengawasan ketat, ia kini harus mengambil keputusan yang akan menentukan arah masa depannya. Situasi ini bukan sekadar tentang bertahan, tetapi tentang menegaskan identitas dan martabat. Konflik emosional semakin memuncak ketika majikan mencoba menegaskan dominasi terakhirnya melalui ancaman dan tekanan halus. Wanita muda itu, meskipun merasa tertekan, tidak lagi pasif. Ia menghadapi situasi ini dengan strategi yang matang. Pengalaman sebelumnya menjadi alat untuk membaca niat majikan dan menentukan respons yang tepat. Dalam proses ini, wanita itu menegaskan batas-batasnya dengan cara yang cerdas dan tegas. Ia menyadari bahwa kendali fisik mungkin tetap berada di tangan majikan, tetapi kendali batin adalah miliknya sepenuhnya. Ketegasan ini mengejutkan majikan, yang mulai menyesuaikan cara dominasi dan menyadari bahwa pengaruhnya tidak mutlak lagi. Strategi yang diterapkan wanita muda itu mencakup pengelolaan emosi, pemilihan kata, dan kecerdikan dalam menghadapi situasi yang menekan. Ia belajar kapan harus menahan diri, kapan harus menegaskan diri, dan bagaimana menavigasi dinamika rumah tangga dengan cerdas. Setiap langkah menjadi bagian dari permainan psikologis yang menegangkan namun memberi kekuatan batin. Tekanan sosial dari staf dan kerabat majikan tetap hadir, namun wanita itu kini mampu menanggapinya dengan kewaspadaan dan strategi. Ia belajar mengelola hubungan ini dengan bijak, menjaga jarak ketika perlu, dan memanfaatkan peluang untuk mempertahankan kendali batin. Dinamika ini membantunya membangun ruang kebebasan di tengah lingkungan yang menekan. Kesadaran akan kekuatan psikologi sendiri membuat wanita muda itu merasa lebih percaya diri. Ia mulai memahami bahwa dominasi majikan, meskipun masih ada, bisa ditangani dengan kecerdikan, strategi, dan ketahanan batin. Kekuatan ini menjadi pondasi untuk menghadapi puncak konflik dengan kepala tegak, bukan dengan ketakutan. Konfrontasi terakhir dengan majikan menjadi momen penting. Wanita itu menunjukkan ketegasan dan kewaspadaan yang telah diasah selama berbulan-bulan. Sikap ini membuat majikan menghargai batas yang ditegaskan, menandai perubahan signifikan dalam hubungan mereka. Ketegangan tidak hilang sepenuhnya, tetapi kini berada dalam arena yang lebih seimbang. Dalam menghadapi momen kritis ini, wanita muda itu menyadari betapa pentingnya martabat dan integritas. Ia memilih langkah yang memungkinkan ia tetap hidup dengan kontrol psikologis, sekalipun lingkungan masih menekan. Keputusan ini bukan sekadar untuk bertahan hidup, tetapi untuk menegaskan siapa dirinya dan bagaimana ia ingin menjalani hidup. Akhirnya, dinamika yang menekan berubah menjadi pembelajaran berharga. Wanita itu memahami bahwa kekuatan sejati tidak selalu berada pada kemampuan untuk mengontrol orang lain, tetapi pada kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri, mempertahankan harga diri, dan tetap tegar di tengah tekanan. Pengalaman ini menjadi fondasi untuk hidup lebih matang dan berstrategi. Perjalanan dramatis menuju klimaks dengan pesan kuat. Kekuatan batin, strategi, dan kecerdikan bisa mengubah situasi yang menekan menjadi peluang untuk pertumbuhan. Wanita muda itu berhasil mempertahankan martabat dan